saya membayangkan seandainya pesantren ini tidak diakui eksistensinya oleh pemerintah sekarang ya, lalu pesantren itu akan terus besar, terus membesar sampai suatu hari nanti pesantren ini besar dengan caranya dan dia menjadi top gitu. Negara nggak punya apa-apa. Mana sih lembaga pendidikan yang bisa mendudukkan anggota DPR sekarang selain pesantren? Ya ada lah ya, UGM bisa mendudukkan presiden, bisa mendudukkan. Ribut tapi ijazahnya ribut. Oke Cak, mungkin itu soal modern dan tradisional ya Cak ya. Yang ini Cak, yang menarik bagi saya sebelum nanti masuk ke pembahasan dari Robert Havener ini Cak. Okay. Havener ini ternyata ketika saya riset, dia itu seorang antropolog asal Amerika Serikat yang nonis ya Cak, non-Islam. Benar Cak? Dia meneliti Islam bukan sebagai penganut tapi sebagai akademisi. Ya, itu menariknya dalam dunia akademik itu agamamu apa itu penting sebenarnya, tetapi tidak ada satu kajian khusus tentang ketika orang beragama lain meneliti Islam atau Islam meneliti agama lain, karena saya tidak tahu ya. Saya tidak bisa menilai Havener karena Havener ini terlalu wow gitu. Tapi kalau kita melihat dari kajian antropologi dan sosiologi misalnya, ada istilah insider outsider. Orang dalam, orang luar. Nah kan, ketika saya meneliti Gontor, itu juga dulu mungkin bisa dianggap saya orang luar, tapi sebagai saya sesama Muslim, saya orang dalam ya kan. Nah, lama-lama ada bias juga ini pembedaan ini, gitu. Nah, bahkan kalau sosiolog, saya mengutip sedikit apa yang dikatakan sosiolog Australia Adam Posamai. Dia ini presiden ini dulu ya, jurnal sosiologi Australia, dan menarik. Dia mengatakan dulu itu sebelum Durkheim kalau nggak salah dia membuat batasan perbedaan antropologi dan sosiologi itu cukup jelas. Kalau sosiologi itu peneliti itu bagian dari komunitas itu. Tapi antropologi peneliti orang dari luar komunitas itu. Misalnya seorang santri meneliti tentang dunia sarung misalnya. Dia sosiolog. Sosiolog. Benar. Ya, tapi kalau Havener meneliti pesantren, dia antropolog. Kira-kira gitu. Ya, benar. Nah, tapi kemudian misalnya antropolog yang terkenal lah ya, Indonesianis yang terkenal di Indonesia, misalnya kayak Clifford Geertz meneliti santri Priayi dan Abangan, The Religion of Java. Itu dia antropolog kan, dia orang Amerika datang tanpa punya referensi yang cukup tentang Jawa. Dia datang immersing, dia mencelupkan diri dalam dunia Jawa, lalu kemudian dia sangat telaten membuat sebuah pengamatan, lalu keluar dengan sebuah tesis The Religion of Java misalnya kayak gitu ya. Karena antropolog, sosiolog ya Sutantio Wignya Subroto almarhum dulu misalnya, kalau di Indonesia saya kenal karena dosen saya di Sukoharjo. Nah, dia penelitiannya di Indonesia kan. Nah, tetapi kalau sekarang sosiologi dan antropologi itu pemisahannya sudah karena sudah kabur ya batas-batasnya, akhirnya dipisahkan dari trainingnya. Kalau saya ini kan PhD saya di School for Social Sciences sosiologi, di training oleh seorang sosiolog. Maka penelitian saya
apakah saya itu outsider atau insider? Ya penelitian saya penelitian sosiologi. Karena kacamata yang saya pakai kacamata sosiologi. Mengapa disebut kacamata sosiologi? Ya karena saya dididik dengan oleh sosiolog gitu. Begitu juga sebaliknya, kalau kamu kuliahnya antropologi, kamu penelitian walaupun kamu outsider, oke lah. Nah, tadi apa ya? Kok jadi kesana-sana? Enggak. Itu sebenarnya hanya intermezzo dari Hafner saja, Cak. Menarik. Kenapa kok ada nonis meneliti? Iya. Oke. Saya melihat yang menarik dari orang non-Islam yang meneliti Islam atau mengkaji Islam, mereka itu bisa melihat dimensi-dimensi yang tabu dilihat oleh orang Islam. Ya, sedikit biasnya sedikit lah ya. Iya, mungkin ada bias tapi bias yang lain ya, bukan bias karena itu. Jadi karena memang seorang peneliti itu kan tugasnya kan mengisi gap ya, dan gap itu pasti celahnya sedikit. Kita tidak bisa berharap banyak dari seorang peneliti. Jadi kita isi ada satu buku babon banget gitu, yang dia ngomongin tentang tradisionalis, tentang Islam tradisional gitu kelihatannya, tapi covernya itu cover santri pesantren modern. Khas santri pesantren modern itu Anda bisa lihat dimanapun pesantren yang menyebut diri modern ya, rata-rata ya. Mereka pakai sarung, bajunya dimasukkan dan pakai ikat pinggang. Ikat pinggangnya kelihatan. Nah itu saya sebenarnya saya kritik lah ininya desainer cover itu. Kalau kamu ngomongin tradisional bukan begitu covernya, tapi kan waktu aku baca buku itu kan, when I was kid lah ya, aku belum ngerti apa. Aku cuman kritik aja dalam hati, kok tradisional dicitrakan begini gitu. Tapi mungkin ya karena abah saya itu sampai umur 50-an masih pakai sabuk di di sarungnya gitu. Sabuk hijau ya. Kalau tahu mungkin yang pernah dipakai. Iya. Mungkin ya begitulah gambarannya. Cuman gambar tidak bisa mewakili dari yang di realitas. Bedanya ini. Kalau yang sabuk hijau itu senior yang pakai. Kalau di pesantren modern itu sabuk biasa gitu, sabuk kecil gitu. Itu bisa Cak ya, kebanyakan begitu kan ya? Yes. Kebanyakan. Mari kamu bisa searching misalnya ya. Misalnya santri gontor, kalau lagi pakai sarung maksudnya. Nah, langsung ketemu lagi pakai sarung. Okay. Dengan santri Sukoharjo kalau pakai sarung. Santri Sukoharjo kalau pakai sarung bajunya dikeluarin, tidak dimasukin dalam sarung kan. Sarung. Yang itu dimasukin juga, ya Cak ya? Iya, itu dimasukin. Nah, itu juga ada hal-hal yang khas ya yang bisa kita lihat. Itu biasanya kalau antropolog melihat lah ya hal kayak gitu. Harus melihat itu kan ya. Iya. Oke Cak, masuk ke ini yang pemikirannya Robert Hefner Cak. Hefner ini soal pendidikan pesantren terutama di Indonesia. Gimana sih Cak menurut Hefner? Apakah soalnya ketika saya baca-baca, saya riset-riset, dia itu tidak mendikotomi antara tradisional dan modern, tapi tampaknya kok rasanya ketika saya baca-baca itu yang tradisional itu harus jadi modern gitu. Gimana Cak? Yeah. Sampai yang sudah membaca lebih lama lah. Saya sudah agak lupa ya, mess up ya, karena yang saya baca kan macam-macam gitu ya. Tapi gini, seandainya Hefner mengatakan yang tradisional itu harus menjadi modern, dugaan saya karena Hefner melihat modern dengan definisi modern dalam kajian cultural studies. Orang modern seperti yang tadi kita bilang ya, mereka itu efektif, mereka ngomongin SOP apa yang gitu-gitulah ya, ciri-ciri modern seperti itu. Nah, bahkan ini saya mau mengutip yang lain yang menarik itu. Ada seorang intelektual Amerika juga dia, namanya Michael Finner. Michael Finner itu
pernah saya ajak ke Sukoharjo. Oh, main-main Di kalender Sukoharjo tahun berapa itu ada gambarnya Michael Viner. Kamu nanti bisa searching siapa dia. Nah, waktu itu saya diajak Michael Viner ketemu Kang Muslim Abdurrahman. Muslim Abdurrahman itu dulu itu mereka punya anak-anak didik binaan yang menyebut diri JIM, Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah. Itu seperti dulu ada JIL yang banyak orang NU, kemudian ada JIL. Ada JIM, ada JIL ya. Ya, waktu itu saya ingat sekali Kang Muslim mengatakan begini. Saya itu menyesali kenapa anak-anak NU itu nggak pada mau sekolah. Anak NU itu kan pinter-pinter, penguasaan literatur klasiknya bagus, kuat, tapi mereka nggak mau sekolah. Kalau saya itu kan sangat disayangkan karena bagaimana mereka menstrukturkan pengalamannya gitu kan. Nah, ketika Kang Muslim mengatakan tidak mau sekolah, itu sekolah dalam bayangan orang modern. Iya kan. Nah, saya diam aja karena saya juga belum kenal Kang Muslim secara dekat ya, dan saya juga tidak mau menginterrupt. Kalau ada orang pinter sedang ngomong, walaupun saya nggak setuju, saya diam saja dulu, biar saya kulaan banyak hal kan. Iya benar. Kan? Kalau saya debat pertama belum tentu saya menang, yang kedua dia jadi melayani saya, jadi dia nggak banyak explore kan, hilang kan. Oke. Lalu setelah selesai cerita-cerita, keluar dari rumah itu, Michael Viner ngomong sama saya nggak setuju dengan pendapatnya Muslim Abdurrahman katanya. Muslim Abdurrahman mengatakan menyesalkan anak NU nggak mau sekolah. Muslim Abdurrahman tidak ngerti mungkin kalau di pesantren itu ada juga sistem pembelajaran yang memungkinkan anak-anak itu berpikir kritis, yang memungkinkan anak-anak itu berpikir filosofis, yang memungkinkan anak-anak itu menstrukturkan pengalamannya. Itu kata Michael Viner. Dan di situ saya langsung wow. Itu kan pengamatan Michael Viner dari luar ya. Iya. Karena ternyata kita di pesantren juga diajarkan berbagai mata kuliah itu ya kan, seperti usul, seperti qawaid, di situ kan ada logika, itu ada sastra mantiknya. Dari jurumiyah saja sudah kita diajarin untuk sistematis kan, Cak? Iya. Ini dulu. Iya. I'rab dulu kedudukan ya. Betul, gitu kan, itu ada sistematis juga gitu. Nah, kalau sekarang setelah ada undang-undang pesantren, kita bisa lihat ternyata anak NU itu dulu bukan nggak mau sekolah, tapi akses sekolah untuk orang NU dulu itu memang sulit. Sangat sulit. Dan nanti sekarang setelah akses itu dibuka, orang NU banyak juga yang mau sekolah kan. Iya. Tapi ini Cak, mungkin mau dilanjutkan jenengan Cak, atau mau saya paparkan yang Hefner satu aja Cak, mungkin. Oke, silakan. Ya, ini Cak, ada yang menarik. Itu ada bilang begini Hefner, bahwa salah satu fokus utama sebenarnya dari dia meneliti itu adalah atau mengajak yang tradisional ke modern, dalam artian dalam tanda kutip yang tadi ya Cak ya, yang saya menjelaskan itu sebenarnya bagaimana sekolah Islam atau pesantren dan madrasah tidak hanya mengajarkan agama, tetapi juga warga negara Cak. Oke, nah ini saya mulai clear nih kayaknya Pak Hefner. Pesantren tradisional kalau melihat penjelasan itu artinya dia membedakan tradisional itu tidak mengadopsi kurikulum nasional. Ya itu Cak. Nah, sementara modern itu mengadopsi kurikulum nasional. Nah, artinya kalau yang diprihatinkan oleh Hefner itu agar karena apa yang dia prihatin, yang dia concern kan itu di mana pesantren-pesantren itu tidak mengadopsi tidak memberikan pembelajaran yang non diniyah gitu. Formal ya, pelajaran formal sekarang atau pelajaran diniyah. Maka jawabannya sebenarnya sekarang ketika pesantren itu sudah mengadopsi kurikulum nasional, selesai gitu concernnya Hefner. Tapi sekali lagi sebenarnya
Hefner itu seperti kayak Kang Muslim tadi itu ya, secara berpikirnya mirip kayak Kang Muslim. Tapi yang mungkin Hefner juga perlu, tapi saya nggak tahu persis ya, mungkin saya kelewatan. Seandainya Hefner melihat orang seperti saya ketika saya mondok di pesantren tradisional, yes, pesantren Rodatul Thalabah tidak mengajarkan pendidikan dalam tanda petik pelajaran umum, tapi dia memungkinkan santrinya sekolah di sekolah umum. Saya sekolah kan di luar pesantren gitu. Jadi memang mengapa pesantren salafiyah itu tidak membuka sekolah umum, karena need-nya waktu itu adalah yang fokus pada diniyah, kebutuhan komunitasnya gitu. Tapi sekarang juga pesantren Rodatul Thalabah itu juga mengadopsi kurikulum nasional, dia buka sanawiyah juga. Oke. Tapi kalau sudah ngelihat undang-undang yang baru ini ya, yang terbaru kan 2021 kalau tidak salah ya. Yang pertama kan 2018 ya. Yang terbaru 2021 atau 2022. Itu nampaknya undang-undang pesantren memang benar-benar bisa dalam tanda kutip ya menyelamatkan pendidikan pesantren agar diakui juga gitu, Cak. Nggak usah repot-repot ke sekolah yang mengajarkan sekolah formal. Bukan anti formal ya, Cak. Bukan anti formal. Dalam artian mereka kan memang, saya menemukan, Cak, teman-teman di sini tuh ada yang saya nggak mau sekolah umum lah, saya nggak masuk. Ada yang sesimpel itu memahami begitu. Saya lebih suka baca kitab yang bahasa-bahasa Arab dan lain semacamnya begitu. Tapi kalau matematika saya nggak bisa, saya nggak gitu. Gimana, Cak? Menurut sampean ada fenomena orang yang seperti itu gimana? Yes, ini menarik sekali. Saya mau memulai cerita soal ini dari pertemuan saya dengan seorang mahasiswa di Australia ini. Mahasiswa S1 jurusan filsafat, orang kaya raya. Susah dibayangkan kalau orang bukan kaya tanpa beasiswa sekolah di Sydney ngambil jurusan filsafat. Susah lah ya. Ya. Lalu dia seperti menemukan goal dalam dirinya. Kapan dia mengambil keputusan jurusan filsafat, lalu mau apa segala macam. Itu ketika dia terpapar sistem belajar mandiri pada saat COVID. Jadi sebelum COVID, dia tuh nggak suka dengan sekolahan. Padahal sekolahan dia tuh sekolah mahal ya. Sekolah mahal. Sekolahnya dalam bahasa yang sederhana, kalau di kota-kota itu sekolahnya Cina-Cina lah. Gitu. Sekolahnya Cina-Cina gitu, bahasa yang lebih mudah kita. Itu sekolah mahal. Menurut dia di sekolah itu monoton, guru itu menurut dia bullying itu ya dalam lebih luas, dalam artian yang lebih luas. Dalam artian yang lebih luas lah, menurut dia itu bullying, dia nggak suka dengan sistem itu. Begitu COVID lalu dia terekspos dengan pembelajaran mandiri kan. COVID itu kan banyak podcast, banyak apa macam-macam. Lalu dia mengenal tuh. Nah, artinya ternyata memang sistem pendidikan nasional, kurikulum nasional, cara yang dididik menurut standar-standar nasional itu memang tidak fit kepada semua orang. Ya, buktinya ada itu. Berganti-ganti sistemnya juga di Indonesia. Iya, gitu kan. Sementara kalau di pesantren itu kan penggantian kurikulum itu butuh bisa berabad gitu, bisa sampai puluhan tahun. Ganti itu, Cak. Iya, di Indonesia ganti menteri ya dengan segala kelebihan dan kelemahannya ya. Tapi ada orang yang seperti itu. Nah, dengan adanya undang-undang pesantren yang mengakomodir itu menurut saya itu keren banget, karena tanpa pemerintah mengakomodir pesantren, sebenarnya negara ini kehilangan great tradition. Negara kehilangan banyak sekali hal. Kalau misalnya gini, saya kasih contoh ya. Saya sendiri itu sebenarnya orang yang sekarang saya PhD dari universitas di Australia. Itu karena saya diselamatkan oleh pesantren.
dengan segala model pendidikannya, pembelajarannya di pesantren, seandainya tidak ada pesantren, mungkin saya nggak sekolah. Iya kan? Dan kalau saya nggak sekolah, mana mungkin saya bisa PhD di universitas reputable seperti sekarang ini gitu. Nah, bayangkan kita punya pesantren yang usianya sudah 1 abad lebih. Itu sistem pendidikan yang mapan loh. Mapan dengan segala independensinya. Kamu para pemirsa bisa membayangkan ada sistem pendidikan yang jumlahnya ribuan, masing-masing punya kekhasan sendiri-sendiri, tapi sistem pesantren itu bertahan sampai 1 abad lebih. Ya. Artinya dia punya kematangan. Sebuah tradisi bisa bertahan 1 abad lebih itu tidak mungkin tanpa ada kematangan. Ya, gitu. makanya disebut apa aja istilahnya Gus Dur, subculture. Subculture. Ya, benar. Jadi pesantren itu subculture itu karena pesantren bisa membangun tradisinya sendiri. Ya. Nah, pesantren yang sedemikian rupa bisa bertahan dengan tradisinya. Negara itu mengakuisisi pesantren. Mengakui itu kan sebenarnya mengakuisisi kan? Ya, mengakui. Mengakui itu mengakuisisi. Kamu bagian dari saya, gitu kan? Rekognisi itu bisa dibilang akuisisi. Itu akuisisi gratis loh, bro. Itu akuisisi gratis kalau kita mau berpikir lebih dalam ya. Itu keikhlasan kaum pesantren mau diakuisisi oleh pemerintah menjadi bagian dari pemerintah. Saya membayangkan seandainya pesantren ini tidak diakui eksistensinya oleh pemerintah sekarang ya. Lalu pesantren itu akan terus besar, terus membesar, sampai suatu hari nanti pesantren ini besar dengan caranya dan dia menjadi top gitu. Negara nggak punya apa-apa. Bisa jadi khilafah ya, Cak? Negara kehilangan. Kita bisa melihat loh, Belanda, ketika zaman Belanda pesantren itu menjadi pusat-pusat perlawanan. Iya benar. Iya kan? Benar. Itu menjadi pusat konsolidasi. Pesantren jadi pusat konsolidasi. Sekarang juga konsolidasi sih, Cak. Betul. Ya apapun lah ya. Artinya kalau satu pesantren saja bisa mendudukkan anggota DPR RI gitu kan. Mana sih lembaga pendidikan yang bisa mendudukkan anggota DPR sekarang selain pesantren? Ya ada lah ya, UGM bisa mendudukkan presiden. Bisa mendudukkan. Ribut tapi ijazahnya ribut. Itu urusan lain lah gitu kan. Oke. Terus Cak, jenengan juga bawa ini Cak, Malik juga bawa siapa tadi Cak? Azumardi Azra. Azra. Itu apa bedanya Cak dengan Hefner? Kok saya baca-bacanya sama sih. Cuman bedanya sih pendekatan beliau itu secara histori. Iya. Sebenarnya saya tuh teman-teman bisa baca sendiri ya. Tetapi kenapa saya mengencourage orang untuk membaca Hefner, membaca Azra? Ini sebenarnya saya untuk menunjukkan bahwa pesantren itu mendapat perhatian yang luar biasa besar dari orang seperti Profesor Azumardi Azra. Ya. Azumardi Azra itu simbol intelektual modernis. Simbol intelektual modernis. Saya mau sedikit flexing ya. Saya mau sedikit sombong. Suatu hari saya bersama orang Amerika. Orang Amerika ini pokoknya dia punya kepentingan tertentu lah dengan Indonesia. Saya mengantar dia ketemu almarhum Profesor Azumardi Azra. Kenapa saya yang mengantar? Karena macam-macam panjang ceritanya. Dan saya ketemu Profesor Azumardi Azra ini beberapa kali di Thailand. Saya bukan mahasiswanya, tapi saya ketemu beberapa kali di Thailand. Kemudian saya mengantar orang ini, orang Amerika. Setelah selesai ngobrol, Profesor Azra itu sambil menepuk pundak saya, dia begini, "Kamu dari mana? Kamu alumni mana?" Nah, saya jawab, biasa santri itu kadang-kadang ada inferior kompleksnya.
walaupun kayak apa gitu. Saya bilang, saya hanya alumni pesantren Prof gitu. Saya alumni pesantren Prof. Saya nggak bilang hanya, saya alumni pesantren Prof gitu. Sambil saya tersenyum gitu. Terus Azra sambil menepuk lebih keras lagi. Kamu ngomong saya alumni pesantren itu jangan sambil begitu katanya. Kamu harus pede, kamu itu alumni pesantren. Apa yang mau saya katakan sebenarnya? Kamu ini alumni mana kok bagus? Gitu. Itu yang saya mau katakan sama kamu katanya. Di sini saya punya banyak murid-murid saya alumni pesantren itu bagus-bagus. Jadi jangan pernah kamu itu inferior mengatakan kamu alumni pesantren. Wah, saya langsung ya melambung-lambung lah ya. Saya disanjung sama tapi sebentar kemudian saya sadar Azra ini kan senior HMI. Orang HMI ini kan kalau nyanjung paling pinter kan. Dia cuma nyanjung gitu. Jadi saya mungkin diterusin enggak? Atau saya mau lanjut? Oke. Yang menarik dari Profesor Azra memang beliau kajian sejarahnya oke, dan beliau itu kan menulis jaringan ulama Timur Tengah Indonesia kan. Beliau menulis jaringan ulama Timur Tengah Indonesia, sehingga kalau mafia Berkeley kita kenal misalnya tokoh-tokoh ekonomi Indonesia itu kan dulu orang dari dibesarkan dididik secara akademik di Berkeley ya, orang sebagian orang UI. Kemudian Berkeley ke Indonesia membawa sistem ekonomi liberal seperti yang kita saksikan sekarang ini. Kalau sebenarnya relasi Indonesia dengan Timur Tengah juga menarik. Juga menarik gitu. Iya, nggak kalah menarik. Kalau ada mafia Berkeley itu sebenarnya bisa kita bilang juga kayak mafia Timur Tengah, kira-kira begitu. Jaringan ulama Timur Tengah itu membangun tradisi pendidikan pesantren di Indonesia itu masif itu. Jadi kalau kita harus agak kritis ya melihat ini. Karena sekarang ini kan apalagi sekarang ada perdebatan Yaman, Alawiyin, perdebatan kayak gitu. Ini konteks saya berbicara ini dan saya rasa juga Profesor Azra tidak sedang mengunggulkan negara tertentu. Tapi ingin mengatakan bahwa komunikasi internasional dunia pendidikan Islam itu sudah sedemikian maju. Sudah mulai dari dulu. Intelektual Indonesia belajar di Timur Tengah, bahkan mendirikan madrasah di sana, kayak gitulah. Nah, ada simbiosisnya lah ya. Ada yang jelas sistem pendidikan pesantren itu bukan sesuatu yang kaleng-kaleng. Artinya bukan orang yang pingin mendirikan sekolah maju tapi nggak bisa. Bukan. Jadi ini DNA-nya itu berbeda. DNA sekolah dengan DNA pesantren itu memang berbeda, gitu. Tapi tentunya perlu, menurut jenengan gimana aja? Tentunya perlu dikritik sih, Cak, pesantren sekarang ya. Ya kan orang sudah tahu semua lah, Cak, bahwa pesantren itu memang tadi poin yang terakhir dari Cak Malik itu penting sih, bahwa kita tidak perlu malu bahwa pendidikan pesantren itu dibuat bukan karena dia itu berawal dari apa, Cak, bahasanya ketidakmampuan membangun sekolah. Ketidakmampuan ya, bukan. Tapi ada alasan filosofis, ada alasan historis, ada alasan yang antropologi sosial, semuanya ada semua di sana. Yang buktinya kalau secara empiris ya bertahan kok pesantren sampai sekarang bisa eksis gitu ya, bisa eksis. Cuman, Cak, yang mungkin perlu dikritik ya, Cak, ya. Sistem yang tradisional ya, kita bahas yang tradisional dulu ya. Ini biar mungkin saya juga ini jenengan bisa kasih masukan ke saya juga sebagai orang-orang yang mengembangkan pesantren ya. Berjuang sama teman-teman di pesantren. Ini sistem pendidikan di kita ini kayaknya kitab-kitabnya itu perlu dikaji ulang sih, Cak. Kalau biasanya di Sukoharjo itu ada taklim muta'alim, ya kan, harus wajib taklim muta'alim, Sakinah, Sulam, 3 itu, Cak.
Dan ini kalau misalnya diajarkan dan misalnya kalau dikatakan begini sama Ustadz Sukorjo, kamu belajar ini sudah cukup. Kamu belajar ini sudah cukup. Karena nanti kamu pulang ndak kira ditanya-tanya yang lebih-lebih. Kamu belajar ini cukup. Sementara Sulam, Safina, Taklim itu benar-benar gak relatable dengan masyarakat sebenarnya. Itu bahasa halus ya, Cak ya. Iya. Oke. Sebentar, bisa pause dulu, kita nyalain lampu. Nah, gimana, Cak? Itu menarik sekali. Memang pesantren tradisional tuh harus banyak hal yang dikritisi. Bukan ini ya. Jangankan pesantren tradisional, orang Liverpool sama Madrid saja yang terus memperbaharui situasi juga banyak yang ini kan. Banyak hal yang harus kita rayakan dan harus kita sesalkan ya kan.